Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita ada hari ini. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dan kasih setia-Mu yang terus menyertai kami. Sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu boleh terus menuntun hidup kami untuk membawa kami hidup di dalam kehendak-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca Amsal pasal 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-19. Namun saya mengajak kita untuk membaca ayat yang ke-10 saja. Amsal 1 ayat yang ke-10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kitab Amsal dikenal sebagai kitab hikmat, kitab yang penuh dengan pengajaran, kitab yang penuh dengan nasihat, bimbingan, dan arahan. Ayat ini sekali lagi penulis mengingatkan kita, jikalau orang berdosa membujuk engkau, maka janganlah engkau menurut. Setiap hari kita tidak bisa menghindari orang-orang berdosa. Bahkan kita sendiri adalah seorang pendosa, bukan? Namun ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita, komunitas kita, sangat berperan penting untuk memberi pengaruh di dalam kehidupan kita. Komunitas di mana kita ada, lingkungan di mana kita ada, itu juga sangat mempengaruhi, termasuk pertumbuhan iman kita. Nah, saudara, setiap hari selain kita hidup di tengah-tengah keluarga kita, maka saat kita keluar rumah, ada sebuah komunitas di mana kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda imannya, keyakinannya dengan kita. Disinilah pengarang Amsal mengingatkan, jikalau orang berdosa membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah saudara, kita perlu berhikmat ketika kita ada di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan kita. Kita perlu memilih komunitas mana yang memberikan dampak positif di dalam hidup kita. Namun satu hal yang pasti, kita memang tidak bisa menghindari komunitas di mana kita berkumpul dengan orang-orang yang berbeda iman dan keyakinannya kepada kita. Namun, bagaimana kita memelihara iman kita di tengah-tengah komunitas yang berbeda itu? Ya, kita harus punya komunitas yang dapat membawa iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu artinya kita harus punya komunitas yang menetap, yakni di dalam lingkungan orang-orang percaya. Komunitas orang-orang percaya adalah sebuah wadah yang dapat menolong kita untuk bertumbuh. Sebuah wadah yang bisa menopang kita saat kita tidak berdaya, saat kita lemah, saat kita putus asa. Mengapa? Karena komunitas orang-orang percaya adalah sebuah komunitas yang Tuhan hadirkan, yang Tuhan berikan untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, persoalan, kita akan melihat bahwa kita tidak pernah sendirian. Nah, saudara, karena itu kita butuh sebuah wadah komunitas untuk kita merasa tidak sendirian. Di gereja kita saat ini ada sebuah komunitas yang disebut Cross. Di sanalah kita bisa bertumbuh bersama dengan teman-teman sebagai saudara-saudara seiman yang berjalan bersama, berproses bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita, setiap orang tidak bisa luput dari persoalan. Masing-masing orang dengan pergumulannya masing-masing yang Tuhan izinkan, di mana melalui itu ia berproses dengan Tuhan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, sebuah sekolah, sebuah padang gurun yang tidak bisa kita hindari, di mana Tuhan terus memproses kita, mendidik kita untuk semakin hari semakin lebih baik dan serupa dengan Dia. Karena itu kita butuh sebuah komunitas yang dapat menolong kita untuk tetap kuat, untuk beriman, untuk bertumbuh, untuk berbuah, untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Saudara,
Apakah komunitas itu hari ini kita sudah miliki? Apakah komunitas di mana kita ada hari ini kita itu sudah benar? Jikalau kita berkumpul dengan orang-orang berdosa, maka jelas iman kita tidak akan semakin bertumbuh, tapi membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Hendaknya kita perlu berhikmat untuk memilih teman-teman, memilih orang-orang yang dapat menolong kita untuk bisa bertumbuh bersama dan mengalami kasih Allah. Yang membawa kita untuk mendekat kepada Allah dan membawa kita untuk bertumbuh. Nah, saudara, jikalau hari ini kita belum ada di dalam kelompok Cross, Mari kita bergabung. Saat ini gereja kita sedang melakukan pemuridan, di mana kita di dalam kelompok ini bersama dengan anggota yang lain bertumbuh bersama, mengalami firman Allah setiap hari dan mengalami Tuhan di dalamnya, menghidupi firman Tuhan yang boleh membawa kita untuk terus hidup dalam kehendak Allah dan membawa kita untuk berbuah, menjadi murid Kristus yang sejati, yang mengalami kasih karunia Allah dan membawa kita untuk hidup seturut kehendak Allah. Carilah komunitas di mana kita bisa bertumbuh. Mari hari ini sebagai orang percaya kepada Tuhan, temukan dan bawalah dirimu dalam komunitas yang membawa kita untuk semakin mengenal Allah dan semakin mengasihi Dia dan mentaati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki komunitas yang dapat membawa kami untuk semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Tolong kami melalui kebenaran firman-Mu untuk diingatkan senantiasa agar tidak berkumpul dengan orang-orang yang boleh membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Tapi beri kami hikmat untuk memilih komunitas yang baik di mana di dalamnya kami boleh bertumbuh, boleh berbuah, boleh menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Bawalah kami Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan agar kami bisa bertumbuh bersama, berproses bersama untuk mengalami Tuhan dan untuk dibentuk menjadi pribadi yang serupa Kristus. Ini hidup kami Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dan kiranya Engkau terus memberikan hikmat untuk kami menjalani hidup ini hari lepas hari seturut kehendak-Mu. Berkati kami Bapa sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas dan juga kegiatan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.